alat dan bahan yang diperlukan diantaranya yaitu karton tebal, lem, kertas amplas, penggaris, pensil, senter, pisau, gunting, dan cutter, lalu toples. Lalu untuk sampel yang diujikan ada air suling, garam dapur, air sabun, susu putih, agar-agar, air perisa jambu, dan air teh. Pertama-tama mengukur kertas karton dengan ukuran persegi yaitu 23 x 23 cm sebanyak 5 buah. Jika sudah didapatkan 5 buah ukuran, lalu kita memotong sesuai dengan garis. Pinggiran setiap sisi kita kurangi lapisannya untuk memudahkan saat dilem. Lalu dirapikan pinggiran-pinggiran potongan kertas, lalu menyusun hingga menjadi kubus tanpa alas. Lalu setiap sisi kita rekatkan menggunakan lem Korea hingga semua bagian merekat dengan kuat membentuk kubus tanpa alas. Buang sisa-sisa potongan yang berada di pinggiran sisi, atau bisa juga menggunakan amplas untuk menghaluskan. Setelah itu memperkirakan letak senter yang nantinya akan dilubangi. Kemudian memperkirakan letak lubang pengamatan untuk mengamati cahaya. Jika antara lubang pengamatan dengan lubang senter sudah tegak lurus, maka semuanya dilubangi. Untuk percobaan yang pertama, menggunakan sampel air suling. Kemudian, letakkan sampel di dalam kotak, lalu nyalakan senter, kemudian amati cahaya yang terjadi. Didapatkan hasil uji yaitu cahaya diteruskan, sehingga air suling merupakan larutan. Untuk percobaan yang kedua, menggunakan sampel air garam. Perlakuannya sama seperti percobaan yang pertama, yaitu sampel ditutup, kemudian disenteri, lalu amati cahaya yang terjadi. Lalu didapatkan hasil uji yaitu cahaya diteruskan, sehingga air garam termasuk larutan. Percobaan ketiga menggunakan sampel air sabun. Perlakuannya masih sama, yaitu tutup sampel, lalu nyalakan senter, dan amati cahaya yang terjadi. Hasil uji yang didapatkan yaitu cahaya dihamburkan sehingga air sabun termasuk koloid. Untuk percobaan keempat, menggunakan sampel air susu. Perlakuannya juga masih tetap sama, yaitu tutup sampel, lalu nyalakan senter, kemudian amati cahaya yang terjadi. Didapatkan hasil uji yaitu cahaya dihamburkan sehingga air susu termasuk koloid. Untuk percobaan yang kelima, menggunakan sampel agar-agar. Perlakuannya masih sama juga, yaitu tutup sampel, lalu nyalakan senter, kemudian amati cahaya yang terjadi. Hasil uji, cahaya dihamburkan dan partikel terdispersi terlihat, sehingga agar-agar termasuk ke dalam koloid. Untuk percobaan keenam, menggunakan sampel air perisa jambu. Perlakuannya masih sama juga, yaitu tutup sampel, lalu nyalakan senter, kemudian amati cahaya yang terjadi. Hasil uji yang didapatkan yaitu cahaya dihamburkan dan partikel terdispersi terlihat, sehingga air perisa jambu termasuk suspensi. Untuk percobaan yang ketujuh, gunakan sampel air teh. Perlakuannya masih sama juga, yaitu tutup sampel, lalu nyalakan senter, kemudian amati cahaya yang terjadi. Hasil uji air teh, cahaya dihamburkan dan partikel terdispersi terlihat, sehingga air teh termasuk ke dalam suspensi.